Diperlihatkan seorang siswa SMP yang begitu tampan yang bernama Kunson sedang digerumuni oleh beberapa siswi adik kelasnya ketika sedang study tour di Museum Siam. Tampak mereka begitu kagum dengan Son. Namun mereka jadi agak kecewa ketika Son membawa seorang bayi, padahal bayi itu belum tentu anaknya. Sutradara film ini memberikan sebuah puisi indah yang berbunyi bahwa setiap kita pasti pernah menyukai seseorang secara diam-diam, yang mana saat kita ingat orang itu kita akan merasakan sesak di dada. Hal demikian itu merupakan wujud dari sebuah cinta. Son merupakan seorang siswi kakak kelas yang banyak digandrungi oleh para siswi di sekolahnya. Salah satu siswi itu bernama Kunam. Nam merupakan siswi dengan penampilan agak kucel dan gelap. Begitu juga dengan teman sesirkelnya yang terdiri dari Cirki dan Nim. Keseharian Nam setiap kali pulang dari sekolah, ia terbiasa membantu ibunya yang memiliki sebuah usaha kedai wisata turis asing. Terkadang Nam juga suka ngisengin adiknya yang bernama Pang. Namun ibunya menyuruh Nam dan adiknya agar sedikit akur, karena ayah mereka berdua sampai rela bekerja di luar negeri. Di suatu momen Nam dikagetkan dengan Son yang memberinya mangga hasil ia petik di sebuah pohon jalanan. Di keesokan harinya saat bersekolah, Nam bersama teman-temannya sibuk menghitung angka zodiak untuk menentukan tipe pasangan mereka masing-masing. Nam bersama temannya itu sangat suka melakukan hal itu karena mereka dari kecil selalu masuk sekolah khusus perempuan. Walau Nam begitu dekil, namun ia merupakan siswi paling pintar bahasa Inggris di kelasnya. Guru bahasa Inggrisnya yang bernama Bu In mengakui akan hal itu. Dasar remaja yang akan tumbuh dewasa, Nam bersama teman-temannya itu ada saja tingkahnya saat berada di dalam kelas. Mereka saling bertukar informasi melalui sebuah sobekan kertas dan membicarakan mengenai Son. Dan tak lama kemudian aksi mereka dipergoki oleh Bu In. Kekepoan Nam mengenai Son terus bertambah. Saat ia izin ke kamar mandi, ia menyempatkan diri untuk melihat aktivitas Son di kelasnya. Ternyata Son memiliki kepribadian yang jahil kepada teman sekelasnya, sehingga Son harus menerima hukuman dari gurunya di hari itu. Kisah pencarian cinta di sekolah juga dilakukan oleh Bu In. Ia menyukai guru olahraga yang bernama Pon. Namun guru Pon selalu didekati oleh guru seni tari yang bernama Guru Orn. Rivalitas itu juga terjadi pada Nam. Saat Son menyempatkan diri bermain sepak bola dengan temannya, Nam harus dibuat cemburu oleh seorang siswi cantik yang bernama Faye yang sedang mencari perhatian kepada Son. Sepulang dari sekolah, Nam jadi dibuat insecure dengan Faye. Namun pikiran itu harus berhenti ketika Pam berteriak memberitahu Nam dan ibunya bahwa pamannya yang bernama Paman Chang datang. Paman Chang juga bekerja di Amerika Serikat seperti ayah Nam. Paman Chang memberitahu kepada semuanya bahwa ayah Nam bekerja sebagai asisten koki di sana, dan ia akan mengirim beberapa uang di akhir bulan ini. Paman Chang menambahkan bahwa dirinya akan memberikan tiket gratis ke Amerika Serikat bagi Nam dan juga Pam jika berhasil juara 1 di kelas. Mendengar hal itu, Nam jadi bersemangat. Ia memutuskan akan rajin belajar agar bisa dapat tiket ke Amerika Serikat lalu bertemu dengan ayahnya. Keesokan harinya saat di sekolah, saat Nam dan teman-temannya antri jajan minuman Pepsi, mereka diganggu oleh beberapa siswa yang lain. Tiba-tiba Son datang dan langsung memesan 4 minuman untuk Nam dan teman-temannya itu. Melihat Son yang merasa sok jadi pahlawan itu, siswa lain itu jadi tak menyukainya lalu menghajarnya. Apalagi siswa itu juga telah mengetahui track record dari ayah Son yang gagal menendang penalti sewaktu pertandingan di liga tingkat provinsi. Son merasa terhina dan ia pun membalas pukulan itu. Teman-teman Nam memberitahu Nam untuk nyamperin Son yang sedang berkelahi. Namun mereka sudah terlambat. Nam hanya sempat memungut kancing baju yang ia perkirakan milik Son itu. Lalu ia menyimpannya dengan baik di rumah. Nam sangat tersentuh dengan aksi Son yang membelikan minuman tadi, sehingga ia menghalusinasikan Son saat tidur. 50 บาททิ้งไปเลยทิ้งเรียนอะไรไปเลยเดี๋ยวนี้โรงเรียนเรานะคะสกปรกมากเลยเพราะว่านักเรียนทุกคน everybody understand. Keesokan harinya seusai upacara selesai, Son dan siswa yang berantem kemarin dihukum oleh salah seorang guru BK. Guru BK itu menyayangkan Son yang terpancing untuk berkelahi, padahal dirinya memiliki talenta fotografi yang dapat mengharumkan nama sekolah. Seusai itu, Nam memberanikan diri untuk memberikan obat ringan kepada Son agar digunakan untuk mengobati luka yang disebabkan pecutan guru BK tadi. Terima kasih Nam, ucap Son. Mendengar hal itu, Nam langsung sangat senang kegirangan karena ia tak mengira ternyata Son telah mengetahui namanya. Keesokan harinya saat beristirahat, teman Nam menemukan buku bagus dari perpustakaan yang berjudul 9 Metode Cinta agar mendapatkan cinta dari kakak kelas. Dan tak lama kemudian teman-teman Nam itu juga salfok dengan buku yang dibaca oleh Nam yang berisikan tips menjadi ranking 1.
Nam pun langsung mengutarakan niatnya itu agar bisa mendapatkan ranking 1 agar bisa bertemu dengan ayahnya yang berada di Amerika Serikat. Dan di malam harinya teman-teman Nam itu pun mulai mempraktekkan buku yang telah dipinjam dari perpustakaan tadi. Mereka mulai mempraktekkan dengan menulis nama cowok idaman mereka masing-masing di langit. Namun Nam yang tampak gengsi itu tak mau melakukannya. Namun saat teman-temannya itu pulang, ia diam-diam mempraktekkan buku tadi. Dan keesokan harinya di jam istirahat, Nam memperlihatkan behel giginya yang baru kepada teman-temannya. Nam menuturkan ia melakukan hal itu agar bisa mempercantik diri. Lalu teman-teman Nam memberitahukan tips kedua dari buku itu, yakni dengan mensugesti cowok yang disukai dari jarak jauh. Nam pun secara diam-diam segera mempraktekkan hal itu kepada Son, yang saat itu juga sedang duduk di kantin itu. Namun saat ditanyai oleh teman-temannya, ia mengaku belum mempercayai buku itu. Teman-teman Nam tak bisa dibohongi oleh Nam. Mereka hanya nyengir melihat Nam yang mempraktekkan buku itu secara diam-diam. Seusai itu, teman-teman Nam itu menyuruh Nam untuk memberikan hadiah kepada Son dan ditaruh di atas motornya. Hal itu merupakan salah satu metode ketiga dari buku itu. Hadiah yang diberikan kepada Son itu berupa es krim coklat. Sementara itu, Guru In tampak diberi hadiah telur asin oleh Guru Pon. Guru In tentu langsung terharu. Namun saat ia mau membawa telur asin itu ke ruang kerjanya, ia mendapati para guru lain yang ternyata juga telah diberi telur asin oleh Guru Pon sebanyak 4 bungkus. Mengetahui hal itu, dirinya jadi merasa tidak spesial di mata Guru Pon. Apalagi dirinya hanya menerima 1 bungkus saja. Sementara itu, saat hadiah es krim coklat dari Nam itu akan diambil oleh Son, es krim itu telah mencair. Usaha Nam bersama teman-temannya itu jadi terasa sia-sia. Hal itu diperburuk dengan kedatangan Faye yang tiba-tiba memberikan hadiah kue mangga kepada Son. Son tampak senang, apalagi Faye merupakan siswi yang begitu glowing. Melihat hal itu, Nam jadi merasa kalah telak. Teman-teman Nam sampai menyarankan Nam untuk mengubah cowok incarannya. Sementara itu, Guru In diajak pesta bersama oleh Guru Pon. Guru In tentu sangat senang. Lalu tiba-tiba Guru Orn datang dan menuturkan kepada Guru Pon bahwa dirinya siap untuk pesta malam nanti. Guru In yang terlanjur senang itu jadi langsung redup karena ternyata pesta itu merupakan pesta untuk dihadiri oleh semua guru. Sepulang dari sekolah, teman-teman Nam jadi memiliki ide lain. Mereka menyuruh Nam untuk berpura-pura menghilangkan kunci motornya agar Son memperhatikannya lalu membonceng Nam untuk pulang bersama. Namun ekspektasi itu kembali dipatahkan oleh Faye. Faye yang begitu cerdik bersandiwara kakinya terkilir itu langsung ditolong oleh Son. Setelah itu Son juga membonceng Faye untuk pulang. Nam dan teman-temannya itu hanya bisa melongo melihat sandiwara licik Faye itu. Masa-masa kelas 1 telah usai. Kini generasi Nam bersama teman-temannya telah naik ke kelas 2. Perjuangan Nam untuk mendapatkan cinta Son itu telah diketahui oleh Pam. Pam malah mengadukannya kepada ibunya. Setelah mengetahuinya, ibu Nam menyuruh Nam untuk berfokus belajar giat agar dapat pergi ke Amerika Serikat dan menemui ayahnya itu. Nam jadi agak bad mood. Namun tak lama kemudian teman-teman setia Nam datang ke rumahnya. Mereka ingin melakukan revolusi terhadap penampilan Nam. Di hari itu mereka memberikan perawatan kepada Nam agar kulitnya tidak terlalu gelap. Mereka memberikan beberapa perawatan tradisional seperti skincare tomat dan juga kunir. Dan hasilnya tentu saja kulit Nam kini jadi agak kekuningan. Setelah itu Nam bersama teman-temannya mencoba untuk sesekali mendatangi rumah Son. Ternyata ayah Son yang telah pensiun dari pemain sepak bola itu membuka usaha aksesoris bola di rumahnya. Dan tak lama kemudian Son tiba di rumahnya. Son langsung salfok dengan warna kulit Nam yang kekuningan itu. Son jadi mengkhawatirkan Nam jika sedang terkena penyakit kulit. Nam yang disentuh dahinya itu merasa jadi mau terbang. Namun tak lama kemudian Faye merusak momen itu. Nam jadi sangat kesal, kemudian ia tak sengaja menjatuhkan bola kecil yang membuat Faye langsung terpeleset. Setelah itu Nam dan teman-temannya pun langsung kabur. Keesokan harinya di sekolah sedang mengadakan audisi lomba untuk beberapa divisi. Guru In yang mengkoordinir klub drama itu tampak kosong peminatnya. Sementara Guru Orn yang mengkoordinir klub tarian begitu banyak siswi yang mengantri. Tentu saja Nam dan teman-temannya tak ingin melewatkan kesempatan itu. Karena klub tarian sudah terbukti banyak peminatnya daripada klub drama. Walau sebenarnya untuk bisa mendaftar di klub itu cukup sulit. Seperti harus cantik dan juga berwajah glowing seperti Faye. Namun Nam yang kemarin baru saja melakukan perawatan diri sudah cukup percaya diri. Karena perawatan kemarin sudah mulai menunjukkan hasilnya, di mana wajah Nam mulai tidak begitu gelap lagi. Tak lama kemudian Son menampakkan diri. Faye langsung caper kepadanya dengan memintanya untuk memotret dirinya. Son pun segera memotretnya.
Nam mencoba untuk percaya diri dan masuk ke dalam frame pemotretan Son. Melihat hal itu, Son jadi salfok dengan Nam. Son memuji Nam telah berubah. Menurutnya Nam jadi lebih putih. Mendengar hal itu, Nam jadi langsung salting. Lalu Faye jadi menyindir kepada Nam bersama teman-temannya bahwa jika tidak yakin cantik tidak usah mendaftar di klub tarian. Mendengar hal itu, teman-teman Nam jadi langsung emosi sehingga menyebabkan keributan. Melihat keributan itu, Guru Orn langsung mengusir para biang kerok itu. Namun Guru Orn meminta Faye untuk tetap tinggal. Di sini bisa dinilai bahwa Guru Orn benar-benar pilih kasih kepada yang cantik saja. Tak berhenti di situ saja, Faye ingin mencelakai Nam lebih lanjut. Ia memesan es teh di kantin dan mencampurinya dengan sambal ikan. Untungnya niat jahat itu langsung diketahui oleh teman Son yang bernama Pin. Pin langsung menyuruh Nam untuk membuang minuman pemberian Faye itu. Setelah itu, Pin menceritakan kejahatan Faye itu ke teman se-circle-nya. Son tak menyangka Faye bisa sejahat itu. Sementara itu, tiba-tiba Nam dan teman-temannya didatangi oleh Guru In. Guru In menginginkan Nam dan teman-temannya itu untuk bergabung di klub drama. Nam yang belum sempat untuk membuang teh dari Faye itu malah sempat dicicipi oleh Guru In, sehingga hal itu membuat Guru In keliengan. Lalu saat mulai latihan drama, Nam bersama teman-temannya datang terlambat. Nam bersama teman-temannya siap akan senang jika tidak jadi dimasukkan ke dalam klub drama. Namun niat Nam itu langsung berubah jadi mau mengetahui Son yang tampak membantu kelangsungan dalam klub drama itu. Son disuruh Guru In untuk ikut membantu mempersiapkan semua perlengkapan dalam pentas drama nanti. Guru In juga menyuruh Son untuk mengumpulkan semua data nomor HP semua siswa yang ikut dalam tim drama itu. Guru In yakin tim yang akan ia bentuk kali ini akan lebih bagus dari tahun kemarin, dengan Nam sebagai pemeran Putri Salju. Sampai-sampai ia memamerkannya kepada Guru Pon dan juga Guru Orn. Saat beristirahat, Nam dibuat awkward ketika Son berada di ruang make up. Bagaimana tidak, di meja make up Nam tergeletak 9 metode cinta miliknya. Nam pun segera bergegas untuk membereskannya. Kebetulan coretan nomor HP Son terjatuh. Namun sekalian mengambil kesempatan itu untuk mengambilnya. Untuk memperbagus bagian make up, kali ini Guru In ingin meminta bantuan kepada Pin. เริ่มจากน้ำก่อนเหรอคะ Setelah di make up, Nam terlihat lebih putih lagi. Namun Son merasa make up itu terasa biasa saja. Dan gladi bersih pun dimulai. Ketika pemeran pangeran sakit perut, Guru In menyuruh Son untuk menggantikannya sebentar. Nam yang beradegan akan dicium pangeran itu tentu langsung dak-dikduk. Namun momen itu tak bertahan lama setelah sang pangeran telah digantikan oleh pemain aslinya. Nam jadi kaget dan hampir terjatuh dari panggung. Untungnya Son dengan cepat mendekapnya. Hati Nam terasa mau leleh ketika dirinya dipeluk oleh Son. Tak lama kemudian Guru In menyuruh Son untuk kembali menghiasi dekor panggung. Sepulang sekolah, Nam segera mencoba untuk menelpon nomor Son yang telah ia dapatkan pada waktu sekolah tadi. Saat Son sudah mengangkat telepon itu, Nam malah terlanjur senang kegirangan dan akhirnya Son menutup telepon itu. Keesokan harinya ketika tiba waktu penampilan, Faye bersama grup tarinya begitu banyak yang menonton. Namun saat giliran Nam bersama grup dramanya langsung sepi peminat. Mengetahui hal itu, Nam jadi merasa sangat tidak bersemangat. Apalagi Son juga tidak melihatnya karena dirinya ternyata juga sedang bersiap untuk mengikuti audisi lomba fotografi. Lalu dari arah lain tampak seorang siswa pindahan sahabat dekat Son yang bernama Top malah begitu sangat terkesima dengan penampilan Nam. Seusai penampilan tadi, Guru In begitu sangat bangga kepada Nam bersama teman-temannya. Untuk itu Guru In ingin memberikan hadiah berupa makan malam sepuasnya. Lalu tampak di meja make up Nam terdapat sebuah apel dengan diselipi sebuah surat ucapan selamat. Nam langsung senang dan berharap hal itu berasal dari Son. Teman-teman Nam hanya tersenyum ngecengin Nam. Dan di keesokan harinya saat istirahat, Top menghampiri Son. Melihat hal itu, Son langsung kaget karena sahabat dari TK-nya itu tiba-tiba pindah satu sekolah dengannya. Son pun juga segera memperkenalkan Top ke semua teman dalam circle-nya. Tampak Faye dan beberapa murid di sekolah begitu kagum dengan ketampanan Top. Lalu saat Son mengajak Top pergi ke kantin, kebetulan TV kantin menyiarkan ulang penampilan Nam bersama grup drama kemarin. Top menuturkan kepada Son bahwa dirinya menyukai Nam. Mendengar hal itu, Son tampak agak sedikit keberatan. Ia menyarankan kepada Top untuk mencari pacar yang tidak terlalu jauh dari seumurannya. Nam bersama teman-temannya telah mulai menginjak ke kelas 3. Cuma selang beberapa hari saja, Top sudah digandrungi oleh para siswi tim drum band.
Dan bersama dengan hal itu kompetisi drum band sudah semakin dekat. Namun pemain mayor drum band belum ada yang cocok. Kepala sekolah ingin Guru In mencarikan siswi yang cocok untuk menjadi mayor drum band. Guru In yang kebetulan melihat Nam dan teman-temannya yang sedang mengambil shuttlecock jadi punya solusi. Guru In membujuk Nam yang rambutnya kini telah memanjang untuk mencoba berlatih menjadi mayor drum band. Nam tentu agak keberatan dengan hal itu karena ia tak memiliki pengalaman sama sekali menjadi mayor drum band. Namun karena Guru In telah menganggap Nam sebagai murid kesayangannya, akhirnya Nam mau menuruti permintaannya. Nam pun mulai berlatih melambungkan tongkat mayor. Top sempat ingin menemani berlatihnya, namun Son mencegahnya. Kepala sekolah sempat melihat latihan Nam yang masih saja belum bisa melakukannya. Untuk itu ia menyuruh Guru In untuk segera mencari penggantinya. Namun Guru In meyakinkan kepada kepala sekolah itu bahwa Nam pasti akan dapat melakukannya. Faye yang mengetahui hal itu sangat menyayangkan Guru In kenapa tidak memilihnya saja menjadi mayor drum band, karena dirinya merasa lebih cantik dari Nam. Mendengar percakapan itu, Nam langsung naik pitam. Ia tidak terima Guru In direndahkan oleh Faye. Untuk itu ia kembali bersemangat untuk berlatih lagi walau dengan menggunakan sapu sekolah. Tak terasa Nam berlatih sampai larut malam berbarengan dengan tim futsal. Ketika Son memberanikan diri untuk mengambil tendangan penalti, Nam ingin melihat sejenak. Dan ketika Son dapat mencetak gol dari tendangan penalti, semuanya termasuk Nam jadi ikut senang. Keesokan harinya tiba-tiba Nam sudah mulai bisa memegang tongkat mayor. Guru In langsung memujinya. Guru In juga sempat menyindir Guru Orn apakah murid di bawah naungannya apakah bisa sehebat Nam. Dan tibalah hari penampilan drum band. Nam yang berpostur tinggi terlihat sangat cocok menjadi mayor drum band. Ibu dan adiknya jadi kagum dengan perkembangan Nam. Tak ketinggalan Son dan Top juga ikut hadir melihat penampilan Nam. Nam jadi senang mengetahui Son menyempatkan diri untuk melihatnya. Kini Nam jadi semakin populer di sekolah. Ia mendapat banyak hadiah Valentine dari para siswa kelas lain. Dan yang paling membuat jantungnya berdegup kencang ketika Son juga ikut memberikan hadiah tanaman hias kepadanya. Namun Nam harus dibuat agak kecewa ketika Son mengucapkan bahwa hadiah itu berasal dari temannya. Sesampainya di rumah, saat Nam mengamati tanaman itu, ternyata terselip sebuah kertas yang menyuruh Nam untuk datang di lantai 3 sekolah jam 4 sore esok hari. Nam pun segera mendatanginya. Terlihat Son yang akan menghampirinya. Nam jadi dibuat tak sabar mengenai apa yang akan dikatakan oleh Son kepadanya. Namun tiba-tiba Top muncul dan meminta Nam untuk menjadi pacarnya. Nam jadi agak sedikit bingung. Lalu Nam mencoba menanyai Son apakah dirinya ingin mengatakan sesuatu. Son menuturkan bahwa dirinya hanya ingin sekedar lewat saja. Lalu melihat Nam yang tak menjawab pertanyaannya, Top menganggap Nam mau untuk menjadi pacarnya. Teman-teman Nam hanya bisa keheranan mengenai hal itu. Lalu ketika tiba pertandingan Son bersama tim futsalnya, Top mengajak Nam untuk berangkat bersama untuk melihatnya. Saat dalam pertandingan itu, Nam sempat memberikan botol minuman kepada Son. Nam begitu sangat senang melakukannya. Dan beruntungnya pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Son bersama tim futsalnya. Di pertandingan itu, Son berhasil membawa klub sepak bolanya lolos di babak seleksi. Untuk merayakan itu, tim sepak bola melakukan piknik di sebuah danau. Kebetulan di hari itu berbarengan dengan hari ulang tahun salah satu teman Nam. Sehingga Nam menelpon temannya bahwa ia tidak bisa ikut memeriahkan acara ulang tahunnya. Lalu saat di danau itu, Top begitu bersemangat mengambilkan makanan cumi hasil bakarannya kepada Nam. Nam pun menerimanya lalu membawanya ke jembatan bambu di danau sana. Tiba-tiba Son menghampiri Nam dan menceritakan mengenai kisah cinta sepasang cumi. เรางงไปหมดแล้วพี่โชน่ะ มันเดินทางมาเจอกัน Nam begitu senang Son mendekatinya. Namun hal itu tak bertahan lama setelah Top ikut berkumpul juga. Lalu Top mengajak Nam dan Son untuk segera pulang. Saat berjalan kaki, Nam sempat sedikit terkilir. Top langsung dengan cepat menggendongnya, sedangkan Son ikut membantu membawakan tas milik Nam. Setelah pulang, Nam segera bergegas pergi ke rumah temannya yang ulang tahun dan membawakan sepotong kue ulang tahun. Namun setibanya di sana, ayah teman Nam menuturkan bahwa anaknya sedang tidak ada di rumah.
Keesokan harinya teman-teman Nam jadi mulai kesal kepada Nam karena lebih cenderung berkumpul dengan Son dan teman-temannya. Lalu ketika Nam mencoba untuk menghampiri teman-teman lamanya itu, mereka tanpa acuh lalu pergi begitu saja. Sepulang sekolah, Nam disuruh Top untuk ikut menemaninya meminjam buku di perpustakaan. Nam yang menunggu di luar itu tiba-tiba dihampiri oleh Son. Son menceritakan bahwa ia tidak ingin gagal membawa nama provinsi dalam pertandingan final nanti. Nam ikut senang mendengarnya. Lalu Son menuturkan bahwa sebenarnya dirinya saat ini ingin didampingi oleh seseorang. Nam langsung kaget mendengarnya. Bersamaan dengan hal itu, Top datang dan meminta Nam untuk membantunya mencari buku di perpustakaan karena dirinya masih kesulitan untuk mencarinya sendirian. Di malam harinya, Nam ikut kegiatan memeriahkan ulang tahun salah satu kakak kelas termasuk Son dan juga Top. Saat Nam berkesempatan untuk mempersiapkan makanan berdua dengan Son, Nam mencari kesempatan untuk mendekatkan tubuhnya ke tubuh Son. Tak lama kemudian, Top menceritakan mengenai persahabatannya dengan Son yang telah terjalin sejak kecil, di mana pada waktu SD kelas 5 keduanya sempat berseteru akibat merebutkan seorang cewek. Untuk itu, akhirnya Top dan Son membuat perjanjian agar tidak memacari cewek yang sama, agar persahabatan Son dan Top tidak terpecah lagi. Setelah itu, Top mengajak Nam untuk berjoget di depan api unggun. Setelah itu, Top memberanikan diri untuk mencium Nam. Ia tampak marah apalagi di depan Son. Saat Top mengantar pulang Nam menyuruh Top untuk tidak lagi mendekatinya. Top kaget mendengar hal itu karena ia telah menganggap Nam sebagai pacarnya. Lalu Nam menuturkan bahwa dirinya sama sekali belum pernah mengatakan bahwa dirinya mau untuk menjadi pacarnya. Keesokan harinya di sekolah, Top menceritakan kejadian kemarin kepada Son. Top memperingatkan Son untuk tidak berpacaran dengan Nam karena ia merasa telah dibuat sakit hati karenanya. Tentu Son yang tidak ingin merusak hubungan persahabatannya dengan Top langsung menuruti permintaannya itu. Hari-hari bersekolah terus berlangsung. Nam jadi sedih sampai menangis karena ia mempertanyakan kenapa Son belum sangat tertarik kepadanya. Sementara itu, Guru Pon berpamitan kepada Guru In bahwa ia akan dipindah tugaskan untuk mengajar di sekolah yang lain. Guru In tampak keberatan dengan perpisahan itu. Lalu Guru Pon menuturkan bahwa dirinya akan digantikan oleh guru olahraga yang baru. Kebetulan guru olahraga yang baru itu telah datang. Setelah mengetahui guru itu yang sepertinya lebih tampan dari Guru Pon, Guru In tampak tidak jadi sedih dan segera mendekati guru olahraga baru itu. Tampak ternyata Guru On juga tertarik kepadanya. Sepertinya rivalitas Guru In dan Guru On akan terus berlangsung. Sepulang dari sekolah, teman-teman Nam sedang berunding untuk merencanakan pendidikan sehabis lulus nanti. Tiba-tiba Nam datang untuk bergabung. Teman-teman Nam tampak tak suka dengan kedatangannya karena Nam telah lama tidak pernah bergabung sama sekali. Nam jadi sedih padahal ia bergabung dengan Circle Son agar bisa mendekati Son. Lalu Nam jadi teringat lagu ketika masa dulu di mana persahabatan masih erat. Mendengar lagu itu, teman-teman Nam akhirnya jadi luluh dan Nam berhasil bergabung lagi dengan teman-teman lamanya itu. Keesokan harinya, teman-teman Nam mengabarkan kepada Nam bahwa dirinya berhasil mendapatkan ranking 1. Mendengar hal itu, Nam langsung senang kegirangan karena dirinya bisa mendapatkan tiket pergi ke Amerika Serikat untuk menemui ayahnya itu. Sementara itu, terdengar Pam ternyata sedang menyuruh salah seorang temannya agar mendapatkan foto lelaki yang disukainya. Mengetahui hal itu, Nam sempat ngecengin adiknya itu agar tidak terlalu terobsesi sampai ke dalam mimpi. Setelah itu, teman-teman Nam kembali mengingatkan kepada Nam agar segera mendapatkan cinta Son yang telah ia perjuangkan selama 3 tahun. Terlebih lagi, angkatan generasi Son dan teman-temannya akan segera lulus dalam waktu dekat ini. Nam tampak sudah kehabisan ide agar Son tertarik kepadanya. Segala cara telah ia lakukan, namun Son tampak tak pernah begitu peka kepadanya. Teman-teman Nam menyemangati Nam agar tidak terlalu cepat menyerah. Lalu teman-teman Nam menyuruh Nam agar menggunakan cara terakhir, yakni menembak Son secara langsung. Dan saat tiba hari kelulusan, teman-teman Nam menyemangati Nam untuk segera menembak Son secara langsung. Nam yang telah menyiapkan setangkai bunga segera memberikannya kepada Son saat ia sedang sendirian. Nam langsung mengutarakan perasaannya selama ini kepada Son bahwa ia telah mencintainya sejak duduk di bangku kelas 1. มาตั้งนานแล้ว คือบอกกับพี่ชนคือน้ำชอบ
Son menerima bunga itu namun tidak dengan perasaan Nam, karena di baju Son telah tertulis bahwa dirinya telah jadian dengan Bin pada seminggu yang lalu. Mengetahui hal itu, seketika kebahagiaan Nam langsung sirna. Ia begitu syok dan tak bisa berkata apa-apa. Melihat hal itu, Son jadi kasihan kepada Nam. Walau begitu, Nam segera pergi menjauh dari Son. น้ำเป็นไรหรือเปล่าน้ Teman-teman Nam juga ikut sedih mengetahui Nam tidak berhasil mendapatkan cinta Son. Tak lama kemudian Nam bertemu dengan Bin. Nam langsung memeluknya. Sepertinya Nam ingin memberikan selamat kepadanya karena telah jadian dengan Son. Sepulang dari sekolah, Son mendapati kerabat ayahnya yang telah siap mendaftarkan dirinya ke salah satu kampus sepak bola. Ayah Son mendukung Son apabila ingin menjadi pemain sepak bola profesional jika dewasa nanti. Son senang dengan support dari orang tuanya itu. Lalu Son memasuki kamarnya. Ia masih mengingat momen Nam mengungkapkan cinta kepadanya pada acara perpisahan sekolah tadi. Ternyata sebenarnya Son juga telah menyukai Nam sedari awal. Ia telah menyembunyikan perasaannya selama ini. Ia menyembunyikan perasaannya dengan membuat dokumentasi mengenai Nam sejak duduk di bangku kelas 1, di mana ia setiap hari selalu melihat perkembangan Nam. Namun saat ia ingin menyatakan cinta kepada Nam, ia harus terhalang oleh Top yang telah menyatakan cinta duluan, sehingga dirinya tak bisa merebutnya karena akan merusak persahabatannya. Son begitu sangat menyesal karena tidak segera mengungkapkan cinta kepada Nam sedari awal sehingga jadi keduluan Top. Ia pun akhirnya memutuskan untuk menaruh buku diarinya itu di depan rumah Nam. Yang dikala itu Nam masih berlarut menangis sedih mengetahui Son yang tidak dapat menerima cintanya. 9 tahun kemudian, Son yang telah switch karir dari pemain sepak bola menjadi fotografer tampak sedang menggendong anak dari Bin. Bin senang di hari itu Son dapat membantu pekerjaannya dengan merawat anaknya. Lalu Bin mengingatkan kepada Son untuk menghadiri wawancara Nam di sebuah acara televisi. Son mengerti hal itu, kemudian ia segera berangkat menuju ke sana. Saat di sana, tampak acara itu segera dimulai. Ibu dan adik Nam telah hadir di sana. Tak lama kemudian teman-teman Nam juga datang. Tampak mereka juga telah mendapatkan pekerjaan karir yang begitu mapan. Ternyata sebelum mereka, Guru In juga telah hadir di sana bersama suaminya yang merupakan guru olahraga yang baru dulu. Teman-teman Nam begitu senang melihat Guru In yang mampu mendapatkan suami yang begitu tampan. Lalu saat wawancara itu dimulai, host segera menanyai Nam yang saat ini telah menjadi desainer busana terkenal. Host bertanya mengenai tujuan Nam pulang ke Thailand setelah selama 9 tahun berada di Amerika Serikat. Nam menuturkan bahwa dirinya masih terus belajar dalam mengembangkan model desain busana terbaru di Thailand. Selain itu, Nam menuturkan bahwa alasan ia kembali ke Thailand karena ia sedikit kangen dengan ibunya. Lalu host itu ingin menanyai perjuangan Nam yang telah berhasil menjadi desainer busana terkenal. Nam menjelaskan bahwa dirinya terinspirasi dari kakak kelasnya dulu pada waktu SMA, di mana dulu dia berjuang sangat keras berdandan cantik agar mendapatkan cintanya. Walaupun pada akhirnya dirinya tidak bisa mendapatkan cintanya. Lalu tiba-tiba host itu membahas mengenai buku diari Nam yang ia dapatkan dari kakak kelasnya dulu itu, dan bersamaan dengan hal itu host itu memanggil Son untuk naik ke atas panggung. Seketika Nam langsung kaget melihatnya. Ia tak menyangka di acara itu ia akan kembali dipertemukan dengan Son setelah 9 tahun tak berjumpa sama sekali. Host itu segera menyuruh Son untuk mengatakan sesuatu kepada Nam. Son hanya menuturkan bahwa kancing baju yang pernah dibawa pulang oleh Nam bukanlah miliknya. Nam langsung dibuat sedikit malu karenanya. Lalu Nam jadi langsung ingin menanyai Son apakah dirinya telah menikah atau belum. Dengan nada yang begitu lirih dan hati-hati, Son menuturkan bahwa dirinya belum menikah. Dirinya akan selalu setia untuk menunggu seseorang dari Amerika Serikat yang tak lain lagi yang dimaksud adalah Nam. Mendengar jawaban yang pasti itu, Nam langsung meneteskan air mata bahagia. Ia tak menyangka dirinya masih memiliki kesempatan untuk menikah dengan Son.